Another review, another unboxing. Seperti yang sudah teman-teman lihat di teaser yang kemarin, yes, gue akan membahas tentang New Balance, the latest release atau versi terbaru dari the legendary 99 series, ya, series 990. Dan wow guys, ini sepatu yang dibuatnya di Amerika. Sebelum kita mulai, welcome back to the sneakers. Oke guys, ini ya agak berbeda boxnya dengan box made in US sebelumnya. Dimana sekarang ada logo NB besar, ya. Terus di sini ada tulisan Made in USA for over 75 years. Oke, dan New Balance Made in USA, tuh kayak detail-detail kecilnya, ya. Ini tulisannya M990 GL6. Apakah itu? Ya, kita buka saja saudara-saudari. Ini dia. Kayak Jordan Brand ya dibukanya. Shout out sebelumnya ke Boom Boom ID udah memperbolehkan untuk nge-review sepatu ini, karena sepatu ini belum resmi masuk ke Indonesia, tapi itu akan gue omongin nanti di akhir video. Ini ada sepatunya, New Balance 990 V6 version ke-6 guys. Oke. Wow, jadi ya di dalam boxnya udah teman-teman bisa lihat. Oke guys, gitu aja ya. Gak ada apa-apa, ada tagnya seperti biasa. Ini New Balance made contains a domestic value of 70% or more. 70% dari bahannya itu adalah bahan yang diresort dari Amerika langsung. Made makes up a limited portion of New Balance US sales. Jadi ini dijelaskan bahwa bukan menjadi bagian besar dari sales keseluruhan New Balance, tapi sebagian kecilnya aja. Gitu. So, di Balance Made in US kita dapat laces warna abu-abu juga. Kalau misalnya teman-teman pengen agak sedikit tone down, agak sedikit nggak terlalu loud gitu ya, bisa pakai ini. Dan dan ini dia sepatunya. Sepatu ini pertama kali dibocorin oleh Teddy Santis selaku kreatif director baru dari New Balance Made. Made adalah satu lini yang dikhususkan untuk barang-barang yang dibuat di Amerika, made in US gitu. Oke guys, jadi tidak termasuk ke dalamnya made in UK, di mana ada dua lini premium di New Balance, satu made in US, lalu lagi made in UK yang dibuat di Flimby ya. Dan kalau ini gue nggak tahu di manufacture di mana, gue bukan ahli New Balance juga, tapi teman-teman pasti ada yang tahu, gue yakin. Dan ya ini made in US ya, men's size-nya dibuat di US, women's size-nya dibuat di US. Kids size-nya dibuat di Indonesia. Ya bener, untuk yang mereka boleh dengan family size, toddler, kids, yang kids dibuat di Indonesia. Jadi ya gitu deh ceritanya ya. Kemudian gue akan cerita mengenai parts-partsnya, the parts. Teman-teman bisa lihat ya, ini siluetnya yang sekarang tuh running shoe banget. Ya sebelum-sebelumnya juga running shoe sih, cuman gue ngeliat V5, version 5 tuh jauh lebih modern. Ini tuh somehow agak sedikit reminiscing to pay homage ke siluet lamanya. Jadi ada kayak 990 V3 gitu ya. Jadi ada sedikit pengulangan pattern ya. Coba lo bandingkan sama yang V1 nya. Ini udah jauh banget bosku. 990 version 1, 990 version 6. jauh ya gitu ya. Di hati gue sih tetap yang paling spesial tuh yang V1. Oke guys, entah kenapa gue juga nggak tahu, gue suka aja. Dan ini dia udah full of technology. Jadi dia pakai fuel cell foam di bagian midsole-nya. Outsole dia pakai karet gitu. Oke guys. Nah, ini yang lucunya. Jadi ada end cap system ya, stabilizer yang ada di dalam satuan midsole-nya. Dia pakai fuel cell, end cap. Nah, ini depan gua nggak tahu apakah itu EVA atau enggak. Yang jelas kenapa gue bisa bilang seperti itu. Ini sama ini ketebalannya, kepadatannya, density-nya berbeda. Ini bagian depan padat banget. Ini keras, empuk. Jadi kayak dia ngasih bantalan di bagian tumit gitu ya. Oke guys, buat temen-temen yang concern terhadap pigskin, gue harus menyatakan bahwa ini adalah pigskin. Oke, jadi ya itu akan menjadi referensi buat kalian. Ini suede-nya memang bagus ya. Gitu. Oke, dia pakai mesh di bagian uppernya. Ini kayak semacam, gue nggak tahu nih bahan apa, leather gitu, tapi sintetik ya gue rasa ya. I don't know about that. Karet di bagian endnya reflektif guys. Suede di sebelah sini.
sama juga dengan suede di sebelah sini ya. Oke, kemudian reflektif juga di bagian sebelah sini, jadi bercampur mesh, suede, reflektif, leather gitu ya. Kemudian bagian sock linernya atau inline-nya itu dari mesh juga ya, mesh tang, jadi breathable sekali sepatunya, ringan juga ya. Dan di sini kita lihat insole bisa dicopot. Apakah dia memakai, jadi New Balance itu buat teman-teman yang belum tahu adalah sebuah perusahaan yang memulai semuanya dari insole. Jadi akan selalu menarik untuk melihat insole New Balance. Oke, gue nggak tahu ini apa, yang jelas empuk, soft, mirip kayak Ortholite, tapi ini punya New Balance sendiri. Oke, dia nggak outsource dari mana-mana kayaknya ya. Iya, masa perusahaan insole dia outsource ya kali gitu ya. Yang jelas ini bobotnya ringan sekali. Ringan banget, feel ketika memakainya ini agak narrow ya dibandingin dengan version 5. Version 5 tuh normalnya aja udah agak wide, sementara ini normal tuh narrow. Gua nggak tahu, gue belum pernah nyobain V2, V3, V4, V4 gue belum pernah nyobain ya. Gue pernah nyobainnya V1, V5, V6 udah gitu. Yang 2, 3, 4 gue belum pernah nyobain, jadi gue nggak bisa ngebandingkan kira-kira warnanya feelingnya seperti apa. Yang jelas ini agak tight bagian kiri kanannya, tapi di bagian ujungnya depannya tuh agak panjang ke depan, jadi jempol gue tadi nggak mentok sampai ke sini, jadi cukup nyaman karena gue termasuk kalau yang jalan tuh kayak jempolnya slightly ke depan, gue juga nggak tahu kenapa. Oke guys, kalau lebih seperti itu. Logo NB di bagian tumit ada Made in USA-nya, yang gue suka logo NCAP di sini, dan udah kayak gitu aja. Logo New Balance 990 V6 dengan warna merah ada di bagian sini gitu ya, di bagian tangnya. Dan ya itu aja, kodenya adalah M990GL6. Gua pakai true size di US 8, nggak naik nggak turun ya. Feel like sepatu lari banget, di depannya dia agak naik ke atas sehingga kita pengen dibawa ke depan gitu ya untuk berjalan gitu guys. Dan inilah dia salah satu rilisan premium terbaru dari New Balance yang gue suka banget. Modelnya gue suka banget ya. Banyak yang nggak suka, banyak yang terlalu modern, ini terlalu bulky apa segala macam. Gue suka karena dia itu memadupadankan unsur kemodernannya ya dengan wave-wave yang ada nih, kayak lo ngeliat kayak ada arsiran gitu ya di bagian midsole-nya dengan desain klasik yang diambil unsur-unsurnya dari 990 yang lama. Jadi gue suka perpaduannya gitu ya. Oke guys, gue biasanya pakai ini dengan jeans, ya, dengan denim, dengan celana pendek jeans juga gitu ya. Dengan sesuatu yang berwarna gelap atau berwarna terang, gue nggak begitu peduli. Yang jelas this is a jeans, denim shoe. Ya temennya tuh denim kalau di pala gua gitu, kebayang ya. Nggak lain, you can also wear jogger sih sebetulnya. Gitu ya. Dan gitu aja dari gua ya. Ini adalah New Balance 990 V6. Gua PO di Bumbu ID. Tapi konon katanya bakal masuk Indonesia. Gitu. Gua nggak tahu kapannya, gua nggak tahu berapanya. Tapi yang jelas kayaknya nggak bakal lama lagi deh gitu ya. Early 2023. Kalau nggak salah gitu ya. Oke, dan gitu aja sih dari gua. This is New Balance 990 V6. Menurut kalian gimana sepatunya? Tinggal komen aja di bawah. Oke guys, dan gitu ya dari gua review singkatnya. Semoga bisa kalian digest, semoga bisa jadi pengetahuan baru dari kalian, dan pertimbangan kalian untuk ya invest ke sini atau enggak gitu. Harganya juga oke. Harganya gue juga nggak tahu berapa. Ini kebetulan resell tuh sekitar di $200, tapi kalau di $200-300, kalau di luar retail itu $200 pas US ya, sekitar 3,4-an lah kalau dirupiahkan, kurang lebih segitu gitu ya. Gitu aja. Oke guys, reviewnya gua Aditya Logi. Jangan lupa follow Instagram gue Aditya Logi for daily fit ya. Dan gitu aja. Mungkin selanjutnya sebagai pengawal tahun atau penutup tahun gue akan menanyakan my best cop of the year atau sesuatu yang menjadi shoe of the year dari versi gua ya, dari versi gua gitu. Oke guys, gitu aja. This is New Balance 990 V6. I'll see you on the other episode of The Sneakers. Ciao, peace, bye guys.